Halo guys, jumpa lagi bersama kami Adrian Motor Channel. Di video kali ini saya akan memberikan tips buat kalian semua yang mau membeli motor second atau motor bekas ya guys. Nah, tips ini bermanfaat sekali buat kalian agar kedepannya itu kalian tidak rugi, kalian tidak keluar uang banyak lagi ya kan, karena harus perbaikan ini dan itu ya kan, karena mungkin sebelumnya motor ini dalam keadaan tidak baik ternyata ya kan. Nah, sebelum hal itu terjadi maka kita lakukan pengecekan. Nah, jadi tidak istilahnya kita rugi ya guys. Nah, sebelum lanjut saya lanjutkan videonya, saya mau mengingatkan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya guys, agar tidak ketinggalan info-info dari video kami. Oke, langsung saja. Jadi di sini saya akan mau melakukan pengecekan mesin ya guys, apakah mesin dalam keadaan baik atau tidak. Nah, jadi langkah yang saya akan lakukan adalah yang pertama kita cek businya dulu. Nah, kita buka businya karena nanti dari busi itu akan terlihat guys, apakah mesin dalam kondisi baik atau tidak. Nah, karena busi itu sebagai indikator kita untuk melihat kondisi mesin apakah dalam keadaan baik atau tidak. Nah, kondisinya seperti ini guys. Ini busi basah oli. Ini menandakan ada oli yang terbakar atau ikut terbakar di ruang bakar. Nah, ini penting sekali guys. Nah, ini disebabkan dari ring sehernya atau bisa juga dari seal clampnya. Oke guys, nah nanti ini bisa jadi acuan, bisa jadi buat pembanding ya kan, bisa jadi apa namanya ya, intinya ini sebagai patokan untuk kita melakukan penawaran unitnya guys. Oke guys, nah jika kondisinya seperti ini ya guys, basah oli, berarti itu kemungkinan ada kerusakan pada ring seher. Nah, ring seher atau ring piston ini posisinya di dalam sini atau seal clamp. Nah, ini lokasinya di sebelah sini di dalam ya kan, nggak mungkin kita buka kan satu persatu, nggak mungkin kan. Nah, makanya cukup dengan kita lihat busi kita bisa tahu. Nah, jika dalam busi dalam kondisi basah tapi basah bensin, berarti kemungkinan ada masalah di bagian karburator. Bisa karena karburatornya jarang dibersihkan, atau bisa juga salah setting, atau bisa juga filter udaranya kotor. Nah, nanti dari sini kita bisa buat acuan lah agar kita bisa menentukan harga yang pantas untuk kendaraan ini. Jadi kita bisa nawar dengan enak ya kan, si penjual pun enak, kita pun juga enak. Nah, tapi ada poin pentingnya guys, catatan pentingnya, yaitu kondisi busi harus busi yang lama, karena kalau busi yang baru pasti di sininya bersih ya kan, meskipun kita nyalakan 10 menit tetap kondisi busi tidak akan seperti ini. Nah, kalau businya masih lama, kita enak bisa tahu histori mesin itu seperti apa. Nah, tapi jika si penjual ternyata mengganti businya, nah terus apa yang harus kita lakukan gitu ya kan. Nah, ada langkah pengecekan berikutnya, yaitu pada bagian knalpot atau pipa gas buang. Nah,
Ini knalpot guys. Jadi ini pengecekan atau langkah pengecekan berikutnya kalau misalkan busi dalam keadaan baru. Nah, kita bisa colek bagian ujung knalpotnya seperti ini. Nah, ujung knalpot pun sama seperti busi. Jika keadaan hitam basah oli, berarti ada masalah di bagian mesin. Tapi jika basah kering, berarti ini ada masalah di bagian karbu, atau mungkin setelan klep, atau mungkin filter udara yang tidak dirawat atau tidak dibersihkan, bahkan tidak diganti. Nah, ini adalah tips untuk area mesin saja ya guys. Jadi hal tersebut itu, hal yang barusan saya sebutkan itu hanya untuk area mesin saja. Oke guys, bisa dimengerti. Tadi pengecekan yang pertama yaitu busi. Jadi kita dari rumah harus siapkan kunci busi. Nah, jika ternyata businya baru, kita lakukan pengecekan berikutnya yaitu di bagian knalpot. Nah, itulah langkah-langkah pengecekan kondisi mesin dalam keadaan baik atau tidak. Nah, terus pengecekan berikutnya yaitu di bagian packing area mesin, seperti packing block, packing deksel, atau head cylinder ya guys. Ini head cylinder, ini block cylinder. Kita biasa menyebutnya deksel. Nah, ini kita juga biasa menyebutkan buring atau blok. Nah, perhatikan juga area sini karena di sini ada packing atau perpak. Nah, ini packing atau perpak ini dalam keadaan ada rembesan oli atau tidak ya guys. Nah, seperti ini. Ini kan ada rembesan oli seperti ini kan. Nah, hal ini juga berlaku untuk bukan Supra saja, tapi untuk motor yang lain juga sama. Nah, area yang rembes tersebut nanti kita bisa dijadikan acuan dalam menentukan harga. Nah, ini untuk area mesin. Terus poin berikutnya yaitu pengecekan berikutnya yaitu kita hidupkan mesinnya guys. Kita dengarkan suaranya, apakah suaranya halus atau suaranya kasar. Tapi sebelum kita nyalakan mesinnya, kita cek oli mesinnya terlebih dahulu. Apakah oli mesinnya ada atau tidak ada. Cukup itu aja guys. Jadi yang perlu diperhatikan, oli mesinnya ada atau tidak ada. Nah, jika oli mesinnya ada, kita langsung hidupkan saja. Nah, kita cek nanti saat mesin hidup apakah suaranya halus atau tidak. Nah, nanti saat mesin sudah hidup, nanti akan terdengar kan apakah ada suara kasar atau suara apa. Nah, untuk area suara itu sumbernya bisa dari kopling. Untuk kopling sendiri area sini biasanya bunyinya dek 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 dek. Nah, seperti ini. Untuk area stang seher juga termasuk di sini. Dia area stang seher ini suaranya menyebar, suaranya tek 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 tek. Nah, seperti itu guys. Nah, untuk suara piston yang sudah baret itu biasanya tik 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 tik. Nah, untuk klep suaranya tek 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 tek. Nah, nanti untuk rantai keteng ini sebelah sini. Kalian bisa buka bagian ini ya guys. Nah, nanti kalian bisa cek sendiri. Intinya yaitu yang pertama busi, terus knalpot, terus bagian perpak mana yang rembes. Nah, terus kemudian hidupkan. Nah, ini ada poin lagi. Nah, buat kalian yang sedang menonton, harap
tidak di skip ya guys, agar tidak gagal paham, karena ini adalah tips yang sangat penting sekali buat kalian yang membeli motor second. Nah ini poin penting guys. Jika oli mesinnya kosong, itu berarti penjual berniat membohongi kalian, percaya atau tidak. Karena saya di bengkel juga sering menemukan motor itu tiba-tiba mogok, ya kan, dia baru ambil di daerah A gitu kan, tiba-tiba di dekat bengkel saya dia motornya mogok, pas dicek olinya kosong guys. Nah jadi dia hilang kompresi karena mungkin di sini tidak ada olinya guys. Nah saat ternyata dituang oli ternyata ngebul. Nah jadi si pemilik bilang gitu loh, jadi di sana mesin dihidupkan, suaranya halus, mungkin diisinya cuma sedikit. Nah tujuannya apa? Supaya tidak timbul asap atau mengeluarkan asap pada knalpot. Nah ini bahaya sekali guys. Kalau sudah ngebul begitu, berarti kita harus melakukan perbaikan di area sini, terutama di bagian seher dan seher itu sendiri. Oke guys, mungkin itu saja yang paling pentingnya guys. Dan buat kalian yang mau beli motor-motor memang yang lengkap, surat-suratnya lengkap, jangan lupa cek dokumen-dokumennya, nomor rangkanya, nomor mesinnya juga perlu dicek, keabsahannya, dari mulai pajaknya juga ya kan. Nah mungkin itu aja video dari kami, semoga bermanfaat buat kalian. Sekali lagi saya mengingatkan, jangan lupa like dan subscribe-nya, dan nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik dari kami. Oke guys, itu aja dari kami, terima kasih.